Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita dapat melanjutkan kajian tadabbur kita ini di kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khadir yang didampingi oleh Yusha ibnu Nun. Insyaallah hari ini kita masih melanjutkan bagian dari ayat ke-65 dari surah Al-Kahf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa membahas kandungan dari Al-Qur'an ini dan semoga menjadi petunjuk dalam perjalanan kita menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pertemuan hari ini, Kamis 13 Februari 2025, insyaallah melanjutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Khadir yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Kahf ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyampaikan, mendeskripsikan kepada kita sifat Al-Khadir ini agar menjadi petunjuk untuk kita dan menjadi teladan yang bisa kita contoh, serta dengan harapan sifat-sifat terpuji ini pun melekat pada diri kita, menjadi akhlak dalam keseharian kita dan menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Jika kita perhatikan kembali penggalan atau ayat ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan dirinya di setiap penggalan kalimat dari ayat ini. Dan ini menunjukkan betapa karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Al-Khadir ini sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Dan menunjukkan betapa mulianya juga Al-Khadir. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang mengambil alih, Allah yang menghandle ini semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan pola kata ganti kami, nahnu, untuk menunjukkan betapa mulia dan agungnya karunia yang diberikan kepada Al-Khadir, begitu juga betapa mulianya Al-Khadir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini, yaitu 'abdan min ibadina. Sifat yang dimiliki oleh Al-Khadir yang Allah Subhanahu wa taala apresiasi di sini adalah ibadahnya Al-Khadir. Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya, pemurnian, penghambaan dan penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa abd atau hamba, ketika seorang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah mencapai posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencapai posisi termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun meskipun sebaliknya ketika seorang hamba
menghambakan kepada seorang manusia, menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, justru malah menjadi orang terhina. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Pertemuan yang lalu kita bahas slide ini bahwa slide ini tentang Yusha' ibn Nun, bagaimana setelah perjalanan ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan apakah ia kembali ke kampung halaman atau tetap menyertai Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Al-Khadir. Dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sallabi dalam kitab Musa wal Khadir. Di sini beliau mengatakan thumma ba'da hadhihi al-lahdhati, thumma ba'da hadhihi al-lahdhati, setelah kesempatan ini, wa ba'da hadzal makan, setelah posisi tempat ini, la najid dzikran lil fata abada, kita tidak menjumpai bagaimana pemuda tersebut sama sekali, yaitu Yusha' ibn Nun. Fahal ya'ni hadha annahu sarrahahu, apakah ini maknanya Nabi Musa alaihissalam itu memutuskan hubungan pekerjaan atau melepasnya kembali lagi, wastaghna an khidmatihi, lalu dia tidak perlu bantuan lagi dari Yusha' ibn Nun atau pemuda ini, fa'ada ila baladihi, maka dia kembali ke negerinya. Qad yakunu dzalik, boleh jadi begitu, dia kembali ke kampung halaman. Wal ghalibu annahu kana ma'ahu fi rihlatihi, meskipun mayoritas sebagian besar atau sebenarnya lebih didominasi bahwa ia tetap membersamai perjalanan Nabi Musa alaihissalam, khidmatan wa ta'alluman wa tarbiyatan wa tahyi'atan liyakuna min qadatil mustaqbal. Ya, tetap menyertai, beliau tetap menjadi pelayan Nabi Musa alaihissalam, tetap menjadi murid yang baik, belajar kepada Nabi Musa alaihissalam, juga ditarbiyah, dibimbing, dibina, potensinya dikembangkan, dibesarkan. Kemudian ada hal spesial yang dimiliki yang semuanya tahyiatan dalam rangka menyiapkan Yusha' ibn Nun sebagai agar kelak menjadi bagian dari pemimpin di masa yang akan datang dan menjadi generasi baru yang menjadi membawa kepada kebaikan. Ini tentang pemuda yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu Syekh As-Sallabi melanjutkan dalam kitab beliau Musa wal Khadir, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, fa wajada 'abdan min ibadina, keduanya yaitu Musa dan Yusha' ibn Nun, Yusha' ibn Nun bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Najiduhuna anna awwala wasfin yuqabiluna fi hadzal qismi min al-qissati al-khas bi luqya Musa bil 'abdi salihi huwa al-'ubudiyah. Abdan. Ya, kita jumpai di sini najiduhuna anna awwala wasfin, bahwa sifat yang pertama yuqabiluna fi hadzal qismi, yang kita jumpai di bagian ini, fi hadzal qismi minal qissati, pada bagian ini dari bagian dari kisah ini, yakni kisah yang khusus biluqya Musa bil 'abdi salih, yang menyampaikan tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan seorang hamba yang salih. Sifatnya yang pertama adalah huwa al-ubudiyah. Al-ubudiyah, penghambaan diri dan penyembahan. Jadi sisi ibadahnya bagaimana, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana, dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kata abdan, seorang hamba, dengan bentuk kata nakirah,
bentuk kata indefinitif. Tidak terdefinisikan hamba yang mana. Wal ubudiyatu lillahi ta'ala, wal ubudiyatu lillahi subhanahu wa ta'ala syarafun kabir. Bahwa ubudiyah, penghambaan diri dan penyembahan serta peribadatan kepada Allah ini merupakan syaraf, merupakan kemuliaan yang sangat besar, syarafun kabir. Juga merupakan posisi tinggi yang sangat luar biasa. Wa tasyrifun azim. Juga bentuk pemuliaan. Selain itu merupakan ia menjadi hamba yang mulia, tapi ini juga tasyrif, bentuk pemuliaan yang sangat agung. Faqad awwadana Allahu fi kitabihi al-karim. Kita telah dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Qur'annya yang mulia ini, annahu idza arada takrima 'abdin, bahwasanya jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan hambanya, nasabahu ila dzatihil muqaddasati bi sifatil ubudiyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menisbatkannya, menyandarkannya, yakni menyandarkan seorang hamba tadi itu, jika mau dimuliakan, Allah sandarkan ia ila dzatihil muqaddasah, ke zatnya yang suci, bisifatil ubudiyah, dengan sifat ubudiyah, dengan sifat peribadatan dan penghambaan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ubudiyah. Ubudiyah bisa jadi ubudiyah ammah, bisa jadi ubudiyah khassah. Peribadatan bisa peribadatan yang bersifat umum dan bisa yang bersifat khusus. Yang bersifat umum itu ibadah yang secara tata cara tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni segala hal yang Allah cintai dan ridhoi, baik perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan dalam hati. Itu semuanya menjadi ibadah sekiranya kita niatkan, dilakukan dengan niat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dengan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah yang khusus yang memang tata caranya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu Syekh Shalabi mengajak kita memperhatikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa bentuk kemuliaan yang sebenarnya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seorang manusia sebagai hambanya. Unzur kaifa karramallahu ta'ala rasulahu. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan firman-Nya azza wa jalla, yang maha perkasa lagi maha luhur, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, abdina, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai hamba. Ini di surah Al-Anfal, salah satu dari sekian banyak ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi aidha, wa qawlihi azza wa jalla aidha, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Subhanalladzi, maha sucilah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang asra bi'abdihi, yang telah mengisrakan, memperjalankan, abdihi, hambanya,
memperjalankan pada malam hari. Isra itu perjalanan malam hari, lailan. Ditegaskan lagi bentuk lailan dengan menegaskan bahwa perjalanannya betul-betul malam hari itu, suatu malam, pada suatu malam. Asra itu perjalanan malam hari, kemudian lailan pada suatu malam, yaitu Lailatul Isra'i wal Mi'raj, malam Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram, dari Al-Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa, jaraknya sekian ribu kilometer. Lalu Allah Subhanahu wa taala masih memi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Alladzi al-Masjidil Aqsa ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya itu kami berkahi. Allah yang memberkahi. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika disebutkan di sini abdihi, hambanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk pemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru saja berlalu dari kita peristiwa Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj yang disebutkan tanggal 27 Rajab. Tentu kita nggak ragu lagi tentang masalah Isra dan Mi'raj ya. Bagaimana Nabi bisa diperjalankan dalam waktu yang singkat, satu malam, terus perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh hanya sekian detik misalnya. Terus kemudian ke Sidratul Muntaha. Ini karena perjalanannya bukan perjalanan jalan kaki, juga bukan perjalanan yang dilakukan oleh manusia, juga bukan perjalanan yang menggunakan teknologi manusia. Ya, jangankan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang punya jagat raya ini, perjalanan manusia dengan pesawat saja bisa menempuh jarak 800 km per jam misalnya, atau lebih atau kurang misalnya. Itu baru teknologi manusia yang tidak banyak tahu sebenarnya. Belum juga sampai ke langit satu, belum sampai juga langit berikutnya lagi, baru sampai atmosfer saja, dan bahkan mereka manusia ini nggak bisa mampu ke situ tanpa alat, tanpa perantara itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan apapun. Jagat raya ciptaannya seperti ini, harusnya kita menyadarkan bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini diperjalankan, bukan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita kalau ada semut bisa berjalan dari Sumatera ke Jakarta dalam waktu 1 jam, mungkin kita nggak percaya. Tapi kalau kita sebutkan bahwa ada semut bisa sampai ke Jakarta dari Sumatera dalam 1 jam, mungkin terjadi. Dia naik pesawat semutnya. Kalau nggak naik pesawat, manusia juga jalan kaki nggak sampai-sampai ke Jakarta. Tapi dengan perjalanan, ya diperjalankan lah. Gitu. Maka akhirnya yang tadi tidak mampu, tidak bisa, akhirnya bisa. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala makhluknya. Tidak ada sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala.